Assalamualaikum. Saya sering menyebut istilah decluttering dalam video-video saya ya. Kita bahas lebih dalam yuk tentang satu kata ini. Apa itu decluttering? Decluttering dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai kegiatan menata kembali, menyimpan barang-barang yang dibutuhkan dan menyingkirkan barang-barang yang tidak dibutuhkan. Tujuan dan manfaat decluttering buat saya bukan hanya untuk membuat rumah dan kehidupan kami lebih tertata, namun juga menjadikan hidup lebih menyenangkan dan menguatkan. Menyenangkan karena di saat decluttering, kami merasakan bonding antara satu dan lainnya. Karena decluttering adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama, yang mana kita setiap hari biasanya sibuk sendiri dengan aktivitas masing-masing. Jadi kegiatan decluttering ini selalu saya nantikan. Menguatkan maksudnya adalah dengan rutin decluttering, niat dan tekad di hati tetap terjaga untuk konsisten tetap berada di jalur hidup secukupnya dengan penuh rasa syukur dan selalu berusaha hidup dengan berkesadaran. Gimana sih biar declutteringnya bisa sukses dan terus semangat? Mungkin terdengar klise ya, tapi coba deh diresapi maknanya. Dan karena alasan inilah saya jadi semangat dan tergerak untuk memulai hidup minimalis dan rutin melakukan decluttering. Seperti di video sebelumnya, saya pernah membahas soal ini juga. Bahkan satu barang kecil yang tidak pernah kita pakai atau hanya tersimpan, itu nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat nanti. Itu baru satu buah barang. Gimana kalau ada puluhan atau ratusan? Kalau barang dipakai dan bisa membawa manfaat, juga kebaikan insya Allah akan selamat. Namun, kalau barangnya hanya disimpan atau dipakai tetapi banyak membawa kepada kemudaratan, bagaimana ya? Kira-kira udah siap untuk itu? Berani untuk melepaskan itu yang paling penting. Gak usah pakai drama atau melo untuk urusan ini. Duh, sayang disumbangin yang ini. Saya masih butuh loh. Atau, aduh jangan dijual dulu yang ini. Udah gak bakal ada lagi nanti barang seperti ini. Percayalah, itu semua hanya bisikan setan yang selalu ingin keburukan ada di diri kita. Seperti sifat serakah dan juga kikir. Dan selalu ingin menjerumuskan kita untuk hidup fokus kepada harta benda. Dulu awal-awal decluttering, saya masih pakai prinsip nggak tega untuk beberapa barang yang saya anggap penting. Namun, setelah beberapa kali decluttering, barang-barang tersebut sama sekali nggak pernah dimanfaatkan kembali. Misalnya seperti buku kesayangan, mau dikasih ke orang sayang, mau dijual juga nggak rela. Dengan dalih, ntar kan bisa dibaca lagi. Padahal bisa jadi sampai kalender udah tukar beberapa kali, bukunya sama sekali nggak pernah tersentuh. Untuk apa begitu? Ada nggak manfaatnya? Atau mungkin kita dilema di saat melihat kado atau pemberian orang lain, padahal barang tersebut sama sekali nggak pernah kita pakai karena memang kita nggak butuh. Mau dikasih ke orang lain tapi nggak tega, khawatir dibilang tidak menghargai atau tidak tahu berterima kasih. Menurut saya menghargai pemberian orang bukan hanya dengan menerima dan menyimpannya, namun menggunakan barang tersebut sesuai fungsinya. Jadi menurut saya jika memang kita nggak butuh, sah-sah saja memberikan kado itu ke orang lain yang lebih membutuhkannya. Tentunya kita pilih orang yang paling tepat untuk itu, dan menurut saya justru seharusnya si pemberi hadiah juga harus ikut senang jika dia tahu pada akhirnya barang pemberiannya dipakai dan difungsikan dengan benar daripada hanya disimpan dan tidak terpakai oleh kita. Dulu sebelum memulai hidup minimalis, saya pernah berpikir jika saya nantinya meninggal akan dikemanakan ya barang-barang saya ini. Kira-kira siapa nanti yang akan mengatur dan membagi-bagikannya? Diberikan ke orang yang tepat nggak ya nantinya? Karena suami saya pastilah tidak mengerti yang namanya pernak-pernik, bahan aksesoris, dan barang-barang saya lainnya. Atau anak saya yang juga masih remaja, pasti juga belum paham urusan ini. Sejak itu saya berniat untuk membereskan semuanya, mumpung masih dikasih kesempatan sama Allah. Karena kita nggak ada yang tahu sampai kapan kita ada di dunia ini.
Dibandingkan suami ataupun anak-anak saya, tentunya sayalah orang yang paling tepat dan pastinya paling paham akan kemana barang-barang yang saya miliki ini akan diberikan. Dengan saya yang langsung membagikan apa yang dirasa perlu saya donasikan, lebih baik menurut saya karena insya Allah akan tepat sasarannya. Nah, ini juga berlaku ya untuk barang-barang yang hanya disimpan karena sayang mau dipakai. Ingat loh, usia kita nggak ada yang tahu. Jangan karena sifat hemat kita yang kelewat batas, kita jadi malah salah langkah. Kita sibuk mencari dan mengumpulkan uang juga harta benda, tetapi hanya untuk disimpan dan tidak untuk dinikmati. Akhirnya, yang memakai barang-barang yang kita sayang-sayang itu nantinya bukan kita, malah orang lain. Selagi masih diberi nikmat sehat dan kelapangan rezeki, ayo kita manfaatkan untuk menikmati hidup, menebar banyak kebaikan dengan harta yang kita punya. Agar orang lain juga bisa merasakan kebahagiaan dan insya Allah dengan begitu hidup kita pun akan semakin terasa bahagia karena keberkahan terus mengalir. Bagi saya, mendecluttering barang-barang itu seperti air di toren yang harus terus dialirkan agar toren tersebut tetap mengeluarkan air yang jernih dan bersih. Bayangkan jika toren terus terisi dan keran air tidak kita buka. Yang ada malah meluber, mubazir kemana-mana tanpa manfaat dan pastinya airnya pun menjadi keruh dan kotor. Begitu juga harta yang kita simpan terus-menerus tanpa dialirkan, jauh dari manfaat dan juga keberkahan. Dengan berbagi tidak akan membuat kita kekurangan. Terkadang kekurangan yang kita rasakan bukan karena memang kita nggak punya, tetapi justru karena kita punya terlalu banyak, namun tidak ada keberkahan di dalamnya. Di saat diri merasa kurang, segeralah berbagi. Tetap selalu jaga semangat kita untuk rutin decluttering ya, agar apa yang kita punya terus mengalirkan manfaat buat kita dan juga orang lain di sekitar kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.